Teman-teman, selain ikan dan kerang, pesisir desa kami juga menghasilkan garam yang berkualitas. Kami mau ke pantai dulu untuk mengambil air laut sebagai bahan dasarnya. Pembuatan garam di desa kami masih dilakukan secara tradisional. Ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk membuat garam tradisional ini. Siram bantu nenek buah, siram lekola. Teman-teman ditampuli. Pertama, percikan air laut di atas permukaan tanah yang bersih seperti ini. Tanah ini akan berfungsi untuk mengikat zat garam yang ada di dalam air laut. Setelah merata, diamkan sejenak sampai tanah kering terkena sinar matahari. Tahap selanjutnya, kita keruk tanah yang sudah mengering setelah disiram air laut tadi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan tanah yang sudah mengandung garam. Mario, Venus, mengeruk tanahnya jangan terlalu dalam ya. Di bagian permukaannya saja. Selanjutnya, aku dan Adrian akan membantu Mama Fatimah untuk proses penyaringan. Saringan ini merupakan saringan khusus yang terbuat dari anyaman daun lontar, berbentuk cekung dengan lubang kecil di tengahnya. Proses penyaringan ini dilakukan dengan 3 lapis filter alami. Susunan pertama adalah tapuk kiang atau serabut batang kelapa. Kemudian ada pasir kasar dan terakhir pasir halus. Mana dia? Awas loko. Setelah itu, baru tuangkan tanah garam di atasnya secara merata. Proses selanjutnya, siram tanah menggunakan air laut untuk kedua kalinya. Air akan mengalir melalui lubang yang sudah dilapisi dengan 3 saringan alami tadi. Dijamin tidak ada tanah yang terbawa. Proses ini bertujuan untuk melarutkan kandungan garam yang menempel pada tanah, supaya ikut terbawa oleh air yang menetes. Kata Mama Fatimah, kita dilarang menyenggol alat penyaring ini. Kalau tidak, proses pembuatan garamnya bisa gagal. Nah, jangan lupa tampung air hasil saringannya ke dalam ember. Air garam inilah yang selanjutnya kita masak. Tahap terakhir, kita rebus air garamnya. Proses perebusan dilakukan selama 1 hingga 2 jam. Tergantung banyak sedikitnya air yang direbus. Setelah air menyusut, akan berubah menjadi kristal-kristal garam yang masih basah. Tuh lihat, permukaannya sudah mulai memutih dan mengeras. Tandanya garam sudah terbentuk. Setelah garam mengkristal, kita ambil garam dan tiriskan untuk menghilangkan kadar airnya. Air garam yang menetes lama-kelamaan akan mengeras membentuk gumpalan garam. Coba ku rasa. Rasa. Wih, perro dikit. Perro kan, memang siapin perro. Setelah 1 musim, biasanya akan menghasilkan ampas garam seperti ini. Kalau mati peong empi. Bisa mati peong. Kambingku paling suka nih dengan ampas garam ini. Yuk, kita bawakan ke kandang mereka. Lihat, mereka langsung berebut.
Kata bapak, binatang seperti kambing membutuhkan mineral setiap hari. Kalau tidak, pertumbuhannya bisa terhambat. Jilat yang lahap ya kambing-kambingku, karena kalian adalah tabungan masa depanku. Teman, kali ini kami mendapatkan misi penting dari ibu. Kami harus mencari tanaman akar kuning. Tanaman akar kuning merupakan tanaman semak liar, teman. Jadi kami harus jeli untuk menemukannya. Nah, ini dia tanaman akar kuning yang kami cari. Tanaman akar kuning di sini termasuk jenis tanaman semak. Batang pohonnya pendek dan hidup di tanah berbatu. Ayo, kita cabut. Nah, bagian akar inilah yang kita cari. Semoga Mario dan Venus juga dapat banyak. Bisa ke adik-adik gua dibek. Kata ibu, tanaman ini termasuk tanaman langka. Jadi kita beruntung masih bisa menemukannya di sini. Akarnya sudah cukup nih. Ayo kita olah bersama ibu. Ada yang pernah dengar ramuan minyak gosok dari akar kuning? Nah, ini nih yang akan dibuat ibu. Bahan yang harus disiapkan antara lain akar kuning, bawang merah, bawang putih, serai merah, dan minyak kelapa. Sebelum diolah, akar kuning harus dibersihkan dan dimemarkan. Tujuannya supaya kandungan zat dalam akar kuning keluar maksimal. Adrian, tolong bantu memarkan batang serai merahnya ya. Terakhir, bawang merah dan bawang putih harus diiris tipis-tipis sebelum diolah. Nah, semua bahan sudah siap. Ayo kita buat ramuan minyak gosoknya. Pertama, masukkan minyak kelapa ke dalam wajan. Kemudian masukkan bahan-bahan satu persatu. Goreng irisan bawang merah, bawang putih hingga harum. Kemudian masukkan serai merah dan akar kuning yang sudah dimemarkan. Goreng semua bahan hingga aroma minyak menjadi wangi. Setelah itu, angkat wajan dan dinginkan minyaknya. Setelah dingin, minyak gosok akar kuningnya siap dipakai. Kata ibu, minyak akar kuning sudah turun-temurun dipercaya untuk memijat bayi. Cara memakainya mudah sekali. Cukup usapkan minyak akar kuning ke kaki adik bayi. Kemudian pijat dengan lembut secara merata. Selain aromanya yang wangi, minyak ini dipercaya berkhasiat untuk menyehatkan kaki. Sehingga anak kecil cepat berjalan.